Lalu orang bertanya kepada ulama tadi, mengapa beliau bertindak demikian? Beliau menjawab, orang laki-laki ini beramal secara adab, menyembunyikan pemberiannya, maka aku terima. Dan orang laki-laki itu merusakkan adab kesopanannya pada amalannya, maka aku kembalikan kepadanya. Seorang laki-laki menyerahkan suatu barang di muka orang banyak kepada setengah orang sufi, lalu orang sufi itu mengembalikannya. Maka laki-laki itu bertanya, mengapakah Tuan kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla apa yang telah diberikannya kepada Tuan? Menjawab orang sufi tadi, engkau telah menyekutukan selain Allah pada milik Allah dan tidak engkau merasa puas dengan Allah Azza wa Jalla saja. Dari itu, aku kembalikan kepada engkau persekutuan engkau. Sebahagian orang, arifin orang yang mendalam marifahnya kepada Allah, menerima sesuatu yang diberikan secara rahasia dan menolaknya kalau diberikan secara terang-terangan. Lalu ia ditanyakan tentang yang demikian, maka ia menjawab, aku mendurhakai Allah dengan cara terang-terangan, maka aku tidak menolong engkau pada maksiat. Dan aku mentaatinya dengan cara menyembunyikan, maka aku menolong engkau kepada kebajikan. Berkata At-Suri, kalau aku ketahui bahwa seseorang mereka tiada menyebutkan dan tiada menceritakan akan sedekahnya, niscaya aku terima sedekahnya. Bahwa pada melahirkan penerimaan itu adalah penghinaan dan kerendahan diri. Tidaklah bagi seorang mukmin itu menghinakan dirinya. Ada sebahagian ulama mau menerimanya secara rahasia dan tidak mau menerima secara terbuka, seraya mengatakan bahwa dengan terbuka itu menghinakan ilmu dan merendahkan ahli ilmu. Maka tidaklah aku bersama orang yang meninggikan sesuatu dari dunia dengan merendahkan ilmu dan menghinakan ahli ilmu. Menjaga daripada keraguan perkongsian. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dihadiahkan kepadanya suatu hadiah di muka orang banyak, maka orang banyak itu berkongsi pada hadiah tadi. Dan dengan adanya barang itu perak atau emas, maka tidak keluar ia daripada bernama hadiah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik benda yang dihadiahkan seseorang kepada saudaranya ialah perak atau diberinya makanan roti. Perak itu dijadikan hadiah dengan terasing. Maka apa yang diberikan di muka orang banyak adalah makruh, selain dengan kerelaan mereka semuanya dan tidak terlepas daripada syubhat diragukan. Apabila diberikan dengan terasing tidak di muka orang banyak, maka terhindarlah daripada syubhat diragukan itu. Adapun melahirkan dan memperkatakan dengan sedekah yang diberikan itu, maka padanya terdapat 4 pengertian. 1. Keikhlasan, kebenaran dan kesejahteraan daripada yang meragukan antara keadaan dan pandangan. 2. Menghilangkan kemegahan dan kedudukan, melahirkan kehambaan dan kemiskinan, melepaskan diri daripada kesombongan dan dakwaan tidak memerlukan, menjatuhkan diri sendiri daripada pandangan orang banyak. Berkata setengah ahli marifah kepada muridnya, lahirkan penerimaan sedekah dalam segala hal, kalau engkau yang menerima. Maka sesungguhnya engkau tidak terlepas dari salah satu dua orang yang terjatuh engkau daripada hatinya, apabila engkau berbuat demikian. Dan itulah yang dimaksud. Karena dia menyerahkan, karena agama engkau dan mengurangkan bahaya bagi diri engkau. Atau orang yang bertambah derajat engkau dalam hatinya, dengan engkau lahirkan kebenaran. Dan itulah yang dimaksudkan oleh saudara engkau. Karena dia bertambah pahalanya dengan bertambah sayangnya kepada engkau dan penghormatannya akan engkau. Maka adalah engkau membuat pahala, karena engkaulah sebab bertambah pahala baginya.
bahwa orang yang bermarifah kepada Allah, tak ada penglihatannya, selain kepada Allah, Azza wa Jalla. Rahasia dan terang padanya satu. Memperbedakan keadaan, adalah syirik dalam keesaan. Berkata setengah mereka, kami tidak memperdulikan dengan doa orang yang mengambil dalam cara rahasia dan menolak dalam cara terang. Memandang kepada makhluk yang hadir atau yang tak hadir, adalah suatu kekurangan dalam keadaan. Tetapi seyogialah, bahwa pandangan itu tertuju kepada Yang Maha Esa dan Maha Tunggal. Diceritakan, bahwa sebahagian dari guru, syaikh, adalah amat tertarik kepada seseorang dari sejumlah muridnya yang banyak. Maka keadaan yang demikian, menyusahkan perasaan murid-murid yang lain. Lalu bermaksudlah tuan guru itu melahirkan kelebihan muridnya yang seorang tadi kepada murid-muridnya yang lain. Maka beliau serahkan kepada masing-masing muridnya seekor ayam, seraya berkata, hendaklah masing-masing kamu pergi sendiri-sendiri, membawa ayamnya dan sembelihkanlah tanpa dilihat oleh seorang manusia. Maka pergilah masing-masing mereka, menyembelihkan ayamnya, kecuali murid yang seorang itu. Dia mengembalikan ayamnya, seraya bertanya kepada kawan-kawan, murid-murid yang lain. Lalu mereka menjawab, kami telah mengerjakan apa yang disuruhkan kami oleh Tuan Guru. Lalu Tuan Guru itu bertanya kepada murid yang seorang tadi, mengapakah tidak engkau sembelihkan ayam itu, sebagaimana disembelihkan oleh teman-temanmu? Menjawab murid itu, tak sanggup aku memperoleh tempat, yang aku tidak dilihat oleh seseorang, karena Allah melihat aku pada tiap-tiap tempat. Menyambung Tuan Guru, karena inilah, aku tertarik kepadanya, karena dia tidak memandang, selain kepada Allah, Azza wa Jalla. Bahwa melahirkan itu, adalah menegakkan sunnah bersyukur. Berfirman Allah Ta'ala, dan kurnia Tuhan engkau, hendaklah siarkan. S93 Ad-Duha ayat 11. Menyembunyikan, adalah kufur menutupkan nikmat. Dan Allah, Azza wa Jalla tidak menyukai orang yang menyembunyikan apa yang dianugerahinya dan diletakkannya orang itu dengan kekikiran. Maka berfirman Allah, yaitu orang-orang yang kikir, menyuruh manusia supaya bersifat kikir dan menyembunyikan kurnia yang diberikan Allah kepadanya. S4 An-Nisa, ayat 37. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Allah Ta'ala menganugerahkan suatu nikmat kepada hambanya, niscaya suka Allah, agar nikmat itu kelihatan pada hambanya. Seorang laki-laki memberikan sesuatu kepada setengah orang salih, secara tersembunyi. Lalu tidak mau menerimanya, seraya mengatakan, ini adalah dari dunia dan secara terang-terangan adalah lebih utama padanya. Dan cara tersembunyi, adalah lebih utama pada urusan akhirat. Dari itu, berkata sebahagian mereka, apabila diberikan kepada engkau di muka orang banyak, maka ambillah. Kemudian kembalikan secara rahasia. Bersyukur pada pemberian orang itu, dianjurkan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak mensyukuri manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah, Azza wa Jalla. Syukur itu, adalah sama dengan pembalasan atas pemberian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyerahkan kepadamu suatu pemberian, maka balasilah. Kalau tidak sanggup, maka pujilah dia dengan kebaikan dan berdoalah kepadanya, sehingga kamu mengetahui bahwa kamu telah membalasi kebaikannya. Tatkala berkata kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke Madinah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang syukur, wahai Rasulullah, belum pernah kami menjumpai orang yang sebaik kaum penduduk yang kami tempati pada mereka orang Madinah.
maka bagi-bagikan hartanya kepada kami. Sehingga kami takuti, mereka habiskan semuanya untuk memperoleh pahala. Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap-tiap apa yang kamu syukuri kepada mereka dan kamu pujikan, adalah itu pembalasan namanya. Sekarang, apabila Anda telah mengetahui segala pengertian ini, maka ketahuilah bahwa apa yang telah dinukilkan tentang berbeda pendapat para alim ulama tentang menyembunyikan atau melahirkan dari sedekah itu, sebetulnya tidaklah perbedaan pendapat tentang masalahnya, tetapi hanyalah perbedaan keadaan saja. Maka di sini, membuka kulit, tampak isi, kami menegaskan bahwa tidaklah kami menetapkan suatu hukum dengan tegas, bahwa menyembunyikan itu adalah lebih utama dalam segala hal atau melahirkan itu adalah lebih utama. Tetapi hal itu berbeda menurut perbedaan niat yang diniatkan. Dan niat itu berbeda, dengan berlainan keadaan dan orang. Dari itu, seyogialah bagi orang yang ikhlas, mengintip dirinya sendiri, sehingga dia tidak terikat dengan tali tipuan dan tidak tertipu dengan kesangsian tabiat dan dayaan setan. Dayaan dan tipuan itu lebih banyak pada pengertian menyembunyikan daripada melahirkan, di mana sebetulnya dayaan dan tipuan itu terdapat pada kedua-duanya. Jalan masuknya tipuan pada dirahasiakan, ialah dari kecondongan tabiat manusia kepadanya. Karena padanya kurang kemegahan dan kedudukan, jatuh derajat pada pandangan manusia dan pandangan makhluk kepadanya dengan mata penghinaan. Dan kepada si pemberi, dengan mata pemberi nikmat, yang berbuat kebaikan. Inilah dia suatu penyakit yang tertanam dan membenam di dalam jiwa. Dan dengan perantaraan penyakit itu, setan melahirkan pengertian-pengertian kebajikan, sehingga dia membuat alasan kebenarannya dengan pengertian yang 5, yang telah kami sebutkan dahulu. Ukuran dan sifatan itu semuanya adalah satu, yaitu perasaan sakitnya dengan terbuka berita penerimaannya akan sedekah, adalah seperti sakitnya dengan terbukanya sedekah yang diterima oleh sebahagian teman-teman dan kawan-kawan. Sehingga, kalau ia bermaksud menjaga manusia daripada mengumpat, dengki dan buruk sangka atau menjaga rusaknya yang tertutup atau menolong si pemberi kepada merahasiakan atau memeliharakan ilmu daripada pemberian, maka semuanya itu termasuk yang berhasil dengan membukakan sedekah temannya. Kalau membukakan urusannya sendiri, adalah lebih berat kepadanya, daripada membuka urusan orang lain. Maka diumpamakan dengan berhati-hati daripada segala pengertian tersebut, adalah lebih salah dan lebih salah lagi daripada tipuan dan godaan setan. Penghinaan kepada ilmu, haruslah diawasi, dari segi dia itu ilmu, tidak dari segi, dia itu ilmu si Zaid atau ilmu si Umar umpamanya. Mengumpat, haruslah diawasi, dari segi dia itu mendatangkan kerusakan nama yang harus dipelihara. Tidak dari segi mengupat itu mendatangkan kerusakan nama baik si Zaid khususnya. Siapa yang memperhatikan persoalan yang seperti ini dengan sebaik-baiknya, mungkinlah setan tak berdaya terhadapnya. Kalau tidak, maka selalulah kebanyakan amal dan sedikitlah keuntungan. Adapun segi melahirkan, maka tabiat condong kepadanya, dari segi menyenangkan hati si pemberi dan membangkitkan semangat orang lain untuk menirukannya. Dan melahirkan kepada orang lain, bahwa si penerima itu, termasuk orang yang bersungguh-sungguh benar mensyukuri pemberian orang. Sehingga orang banyak ingin memuliakan dan merasa kehilangan, bila si pemberi itu tidak ada. Ini pun suatu penyakit yang tertanam di dalam batin. Dan setan tidak berdaya terhadap orang yang beragama, selain dengan melakukan kekejian ini,
dalam bidang melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkatalah setan itu kepadanya, syukur itu sebahagian daripada sunnah dan menyembunyikan itu sebahagian daripada riya. Lalu setan itu mengemukakan pengertian-pengertian yang telah kami sebutkan dahulu untuk dibawanya kepada melahirkan. Dan tujuannya yang mendalam ialah apa yang telah kami sebutkan itu. Ukuran dan sifatan itu semuanya, yaitu hendaklah melihat kepada kecondongan diri kepada bersyukur, di mana kabar itu tidak berpenghabisan kepada si pemberi dan kepada orang yang suka dengan pemberiannya. Di muka orang banyak, mereka tidak suka melahirkan pemberian itu dan ingin menyembunyikannya. Kebiasaan mereka tidak mau memberikan, selain kepada orang yang menyembunyikannya dan tidak mensyukurinya. Apabila segala hal keadaan ini bersamaan padanya, maka hendaklah ia ketahui bahwa penggeraknya ialah menegakkan sunnah tentang syukur dan memperkatakan nikmat. Kalau tidak demikian, maka adalah ia tertipu. Kemudian, apabila telah diketahui bahwa penggeraknya adalah sunnah tentang bersyukur, maka tidak seyogyanya ia melupakan tentang menunaikan hak si pemberi. Maka hendaklah ia perhatikan kalau si pemberi itu termasuk orang yang menyukai syukur dan berita pemberiannya, maka seyogyanya ia menyembunyikan dan tidak mensyukurinya. Karena menunaikan hak si pemberi itu adalah tidak menolongnya kepada kezaliman. Dan dimintanya kesyukuran itu adalah suatu kezaliman. Apabila ia mengetahui hal keadaan si pemberi, tidak menyukai syukur dan tidak bermaksud supaya pemberiannya disyukuri, diucapkan terima kasih, maka ketika itu, hendaklah si penerima mensyukuri akan si pemberi dan melahirkan sedekahnya. Dari itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang dipujikan di hadapan beliau, kamu pukul lehernya. Kalau didengarnya, tentu ia tidak merasa senang. Dalam pada itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memujikan suatu kaum di hadapan mereka itu sendiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam percaya atas keyakinan mereka dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa yang demikian itu tidak mendatangkan melarat kepada mereka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan kesukaan mereka kepada kebajikan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada salah seorang daripadanya bahwa dia itu penghulu penduduk dusun. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai seorang yang lain, apabila datang kepadamu seorang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan seorang laki-laki, lalu menakjubkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bersabdalah beliau, sesungguhnya dari jelasnya perkataan itu menjadi sihir yang menarik. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang daripada kamu mengetahui dari saudaranya akan yang baik, maka hendaklah menceritakannya, karena bertambahlah kegemarannya kepada kebajikan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dipujikan seorang mukmin, maka bertambahlah iman di dalam hatinya. Berkata Ats-Suri, siapa mengenal dirinya, niscaya tidaklah memberikan melarat pujian manusia kepadanya. Berkata pula Ats-Suri kepada Yusuf bin Asbat, apabila aku serahkan kepadamu suatu pemberian, adalah aku rahasiakan dia daripadamu. Dan aku melihat itu, suatu nikmat daripada Allah Azza wa Jalla kepadaku, maka bersyukurlah. Kalau tidak demikian, maka janganlah engkau bersyukur. Yang halus-halus daripada segala pengertian ini, seyogyanya diperhatikan oleh orang yang memeliharakan hatinya. Karena segala amal perbuatan anggota badan, serta melengahkan segala yang halus-halus ini,
adalah tertawaan dan makian setan kepadanya. Karena banyaklah kepayahan dan kurangnya manfaat. Ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang dikatakan bahwa mempelajari suatu permasalahan daripadanya adalah lebih utama daripada ibadah setahun. Karena dengan ilmu ini, hiduplah ibadah seumur hidup. Dan dengan tak mengetahui ilmu ini, mati dan kosonglah ibadah seumur hidup. Pendek kata, mengambil sedekah di muka umum dan menolaknya yang secara rahasia adalah jalan yang paling baik dan yang paling selamat. Maka tidak wajarlah ditolak dengan kata-kata yang terhias, kecuali diketahui benar, di mana secara rahasia dan terang-terangan itu sama. Itulah dia belerang merah, yang selalu diperkatakan dan tak pernah bersua. Kita bermohon akan Allah yang Maha Pemurah, kebagusan pertolongan dan taufik. Penjelasan tentang yang lebih utama dari menerima sedekah dan zakat adalah Ibrahim Al-Khawas, Al-Junaid dan segolongan ulama berpendapat bahwa mengambil sedekah adalah lebih utama. Karena pada mengambil zakat itu adalah berdesak-desakan dan menyempitkan orang-orang miskin. Dan kadang-kadang tidak lengkap sifat untuk berhak mengambil zakat, seperti yang disifatkan dalam kitab suci. Adapun sedekah, urusannya adalah lebih luas. Ada segolongan yang mengatakan, dengan mengambil zakat, tidak sedekah, karena menerima zakat itu adalah menolong kepada yang wajib. Kalau sekiranya semua orang miskin menolak menerima zakat, maka berdosalah semuanya. Dan karena pada zakat tak ada menyebut-nyebut padanya, dia adalah hak yang diwajibkan karena Allah Ta'ala sebagai rezeki kepada segala hambanya yang memerlukan. Dan karena zakat itu diambil dengan keperluan, dan manusia itu tahu dengan pasti akan keperluan dirinya. Dan mengambil zakat adalah mengambil dengan jalan agama. Biasanya, orang yang bersedekah memberikan kepada orang yang diyakininya baik. Dan karena berteman dengan orang-orang miskin, memasukkan ke dalam kehinaan dan kemiskinan dan amat jauh dari takabur. Karena kadang-kadang manusia itu menerima sedekah dalam tontonan pemberian hadiah, maka tak berbedalah sedekah daripadanya. Dan ini menegaskan atas kehinaan orang yang menerima dan keperluannya. Perkataan yang benar mengenai ini ialah bahwa hal itu berlainan menurut keadaan orang, menurut keadaan yang biasa terjadi kepadanya dan menurut apa yang hadir di dalam niatnya. Kalau ada keraguan mengenai dirinya bersifat dengan sifat yang berhak menerima zakat, maka tidak seyogyanya ia mengambil zakat. Dan apabila ia mengetahui bahwa benar-benar ia berhak, seperti apabila ada utangnya yang dipergunakannya pada jalan kebajikan dan tak ada jalan baginya untuk membayarnya, maka benar-benarlah ia berhak menerima zakat. Apabila disuruh pilih antara zakat dan sedekah, maka kalau orang yang bersedekah itu tidak mau bersedekah dengan harta tadi, bila orang yang diserahkan itu tak mau mengambilnya, maka hendaklah ia mengambil sedekah itu. Sesungguhnya zakat wajib adalah diserahkan oleh pemiliknya kepada yang berhak menerimanya. Maka pada yang demikian itu, membanyakkan kebajikan dan melapangkan orang-orang miskin. Dan kalau harta itu dikemukakan untuk sedekah dan tak ada pada pengambilan zakat itu, menyempitkan orang-orang miskin, maka dia boleh memilih. Dan keadaan pada keduanya itu berlebih kurang. Dan dalam banyak hal, menerima zakat adalah lebih menghancurkan dan menghinakan diri. Wallahu a'lam. Allah Maha Tahu. Telah sempurna kitab rahasia-rahasia zakat dengan pujian, pertolongan dan kebaikan taufik Allah Ta'ala. Dan insya Allah
akan disambung oleh Kitab Rahasia-Rahasia Puasa. Segala pujian bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Diberi Allah rahmat kepada penghulu kita Muhammad, kepada sekalian nabi dan rasul, kepada para malaikat dan yang dekat dengan Allah, dari penduduk langit dan bumi, kepada segala keluarga dan sahabatnya. Diberi Allah kiranya kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya, yang berkekalan terus-menerus sampai kepada hari kiamat. Dan segala pujian bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Hanya Allah yang mencukupkan bagi kami dan sebaik-baik untuk menyerahkan diri. Semoga bermanfaat. Jakarta, tanggal 10 Februari tahun 2023.